Selamat pagi, sahabat pembelajar, di mana saja Anda berada. Kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar bersama saya, Dewa. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store dan Apple App Store, yang sudah 2 bulan ini sudah tembus 1.000 downloader. Terima kasih untuk Anda yang sudah download, dan juga Anda bisa klik di website kami di indonesiabelajar.id. Anda juga bisa, dan sepertinya harus ya, untuk follow Instagram kami di indonesia_belajar.id, karena di sana, di channel mobile aplikasi, kemudian website, dan juga Instagram, Anda bisa update informasi-informasi terbaru dari seminar-seminar online yang kami selenggarakan. Jadi, Anda bisa update ya di sana. Dan Anda juga, kita rencana akan create sebuah grup WhatsApp untuk programnya Mas Silih. Jadi, tunggu saja informasinya. Dan tentu saja kita harapkan Anda bisa bergabung di sana. Kita bisa diskusi lebih lanjut di luar program di Zoom ya. Oke, baik sahabat pembelajar, seminar online pagi hari ini sudah Anda tunggu-tunggu tentu. Kita menghadirkan seorang yang sangat luar biasa, beliau adalah Mas Silih Agung Wasesa, seorang brand revenue consultant yang sudah hadir di tengah kita. Selamat pagi Mas Silih. Pagi Mas. Iya, luar biasa pagi ini ya. Pagi. Wah, selamat ya Mas, downloadernya udah banyak ya. Iya, minggu lalu kita juga bersyukur dan terima kasih untuk sahabat pembelajar ya, sudah tembus 1K. Jadi kalau kita lihat di Play Store atau di App Store itu download-nya udah 1K plus. Terima kasih atas dukungannya. Oke Mas Silih, pagi ini kita akan bahas Secret of Inner Beauty, cantik menarik tanpa perawatan. Jadi ini tanpa perawatan, jadi dalam kurung baca biaya ya. Ya, betul ya. Oke. Tapi apakah ini biasanya inner beauty itu terkesan bahwa ini untuk wanita gitu ya. Tapi bagaimana dengan pria, nanti kita akan bahas ya. Oke, Mas Silih, sebelum kita mulai, saya ingatkan dulu untuk Anda, sahabat pembelajar, Anda bisa bertanya nanti, silakan Anda tulis di Zoom group chat, atau kalau ingin interaksi langsung, Anda buka mic dan buka kamera, langsung aja bisa interaksi sama Mas Silih Agung Wasesa. Oke, baik. Kita langsung saja, Mas Silih. Terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, Secret of Inner Beauty. Cantik, menarik, tanpa perawatan. Ini masih dalam serial personal branding ya? Ini masih basic personal branding lah, Mas. Kan, ya kita ngomongin yang basic aja dulu. Belum sampai ke berikutnya. Menarik sih, sebetulnya sih gini, Mas. Kan akhir-akhir ini tuh kemudian karena adanya Instagram lah terutama gitu ya, kan itu platform di mana platform di mana kita membangun ini kan Mas membangun visual gitu ya, sehingga orang seringkali menjadi cemburu dengan kecantikan orang lain. Itu kan yang menarik sebetulnya. Jadi padahal saya lagi nemuin beberapa case juga gitu ya, ketika orang-orang bilang bahwa kecantikan itu kan dengan adanya kecantikan sebagian masalah selesai gitu. Makanya orang berbondong-bondong cantik tuh Mas. Salon-salon kecantikan juga jadi mahal gitu. Biaya perawatannya juga sampai ke kemarin terakhir ada yang sebulan tuh hampir habis 12,5 juta gitu ya. Itu kan kasihan tuh. 12,5 juta. 12,5 juta. Oke. 12,5 juta itu yang standar tuh. Jadi kecantikan tuh kadang-kadang dihargai sampai seperti itu. Padahal kita lupa sebetulnya ketika separuh masalah selesai dengan adanya kecantikan, tapi separuh masalah yang lain itu datang gara-gara cantik, Mas. Itu yang harus kita iniin dulu nih. Jadi karena kan kasihan sebetulnya, orang cantik tuh kasihan gitu. Mudah-mudahan di sini ada orang cantik jadi bisa sharing gitu ya. Banyak nih, Mas. Kan semua cantik ini. Semuanya cantik kayaknya. Kan gini Mas, kalau kita bicara cantik itu kan dari kecil tuh udah dimanja sama lingkungan gitu ya. Ketika diajak orang tuanya, ih cantiknya gitu ya, lucu banget gitu. Mungkin kecantik tidak dalam konteks perempuan aja lah, yang cowok yang cakep juga kayak gitu kan. Dia dimanjakan oleh lingkungan
kemudian dia di-serve gitu, sekolah pun kadang-kadang nggak bisa, banyak yang bikinin tugas, PR banyak yang bantuin gitu, kalau ujian banyak yang nyontek gitu, banyak yang nyontekin, sehingga sebetulnya secara simpel orang-orang cantik itu struggle-nya lemah gitu ya, dia survival-nya nggak punya daya survival yang bagus. Nah ketika dihadapkan pada situasi yang sebenarnya, pada situasi kenyataan yang sebenarnya, itu nggak terbiasa untuk fight. Itu makanya kemudian saya bilang separuh kecantikan itu, separuh masalah tuh datang justru karena cantiknya. Nah kita akan ngomong, sebetulnya kan kita punya yang namanya inner beauty, Mas. Jadi bagaimana kita punya kecantikan yang bisa kita kelola sendiri, yang bisa kita kembangkan sendiri tanpa harus ke salon. Nah, itu yang akan kita ngomongin hari ini. Jadi menarik sebetulnya gitu ya. Ini ada beberapa teman saya, anak-anak psikolog nih pada ngikutin lagi. Kan ketahuan tuh kalau ilmu saya cuma cetek doang gitu ya. Nanti mereka biar bisa ngobrolin. Tapi menariknya gini, Mas, yang sebetulnya cantik itu kan persoalan, kita sering ngomong ya, cantik itu kan masalah persepsi. Cantik itu masalah persepsi lah gitu ya. Cantik itu relatif gitu. Cantik apa enggak tuh ya tergantung kita ngelihatnya dari mana. Kalau jelek itu kan absolut gitu ya. Jadi jelek itu absolut ya, buat yang teman-teman jelek, mari kita tingkatkan inner beauty kita tuh. Nah. PR-nya lebih banyak ya yang jelek-jelek. PR-nya lebih banyak tuh. itu yang lebih banyak lagi kan. Jadi gimana caranya kemudian kita memunculkan yang kita sebut sebagai inner beauty. Bagaimana kita dipersepsikan cantik. Jadi sebetulnya satu hal yang menarik, Mas, dalam beberapa pengalaman, orang itu akan menyatakan orang lain cantik, orang akan melihat orang lain lebih segar gitu ketika kelenjar endorfin yang dimiliki menjadi bagus. Jadi ketika endorfin kita berproduksi bagus, Mas, kita ngelihat semua orang tuh tersenyum gitu ya. Kalau orang bilang, kalau orang bahagia tuh semua di sekelilingnya tuh ikut bahagia gitu ya, pohon-pohon tuh ikut nyanyi gitu. Jadi kunci yang pertama sebetulnya ketika kita ngomongin inner beauty itu bukan bagaimana kita munculin kecantikan dari dalam diri dulu gitu. Itu nantilah. Tapi yang paling penting adalah bagaimana memproduksi hormon endorfin yang ada di orang lain. Gawe senang orang lain, bikin senang orang lain lah, intinya gitu. Nah, jadi kunci pertama ketika kita ngomongin inner beauty, gimana caranya kita bisa membuat orang lain senang. Nah, itu yang paling menarik, Mas. Kita seringkali lupa bahwa kita ngerasa kalau orang lain nggak bisa bikin senang, ya apa yang kita bikin senang kan? Nah, makanya hari ini kita akan buka dari situ, Mas. Bagaimana kita bikin cantik orang lain, kita bikin happy orang lain, sehingga dia akan mempersepsi kita sebagai orang yang punya kebaikan, orang yang punya inner beauty. Itu sih, Mas Dewo, basisnya gitu yang mau kita omongin. Jadi kalau yang jelek absolut tadi, PR-nya banyak, ini kunci yang pertama ini harus sering-sering ya, kalau orang cantik ya kita bikin 5 orang senang gitu, kalau yang absolut jelek itu bisa lebih dari 5 ya. Tapi biasanya dari kita, wanita maupun pria, itu biasanya menganggap dirinya cantik dan ganteng gitu. Ya, meskipun itu belum tentu gitu di pandangan orang lain gitu. Ya. Nah ini yang harus dilakukan di awal ya, Mas ya. Bagaimana kita memunculkan inner beauty ya. Kalau mungkin laki, aku bisa bilang inner handsome gitu. Iya betul. Sama ya sebenarnya. Sama, Mas. Tapi kan itu juga kalau laki kan nggak perlu tampan, Mas. Yang penting mapan, Mas. Oh ya, yang penting mapan ya. Udah pasti. Ini yang jadi kita ngomongin cantik aja dulu deh. Nah, ini yang menarik nih, Mas. Bagaimana sebetulnya ketika kita ngomongin inner beauty, yang pertama kuncinya adalah gimana cara manggil orang lain. Cara manggil orang lain itu kemudian akan menunjukkan bagaimana kita bisa memproduksi kebahagiaan orang lain lah. Makanya kemudian nama menjadi perlu. Nama menjadi perlu sehingga, dan apalagi kalau kita tahu nama kecilnya itu pertama yang harus dilakukan, sehingga gimana caranya memunculkan inner beauty biar orang lain bahagia. Ya udah kita puji aja apa yang ada di sekelilingnya gitu ya. Ada psikolog yang bilang udah kita kasih makan egonya deh, misalnya kayak gitu. Kita kasih makan egonya dulu gitu. Ya udah basisnya gitu. Itu yang tapi bukan berarti kemudian kita pura-pura
orangnya jelek gitu, kemudian wah gila dia cakep banget gitu. Kita omongin aja apa yang kira-kira menarik. Nah, yang netral itu adalah dengan menyebutkan nama. Kalau misalnya nama dia, nama kecilnya apa gitu, itu muncul tuh kelenjar endorfinnya muncul. Yang kedua adalah kemudian di sekeliling kita, Mas. Di sekeliling orang itu apa sih? Karena kan orang hanya menggunakan atau orang hanya akan memajang sesuatu yang pengen dipuji, kan gitu basisnya. Ketika keluar rumah kan dia sudah milih pakaian tuh, gitu, apalagi perempuan gitu ya. Itu mandi dan milih pakaian itu kan lamanya bisa setengah jam gitu ya. Itu ya udah kita kasih aja apa yang dia minta gitu kan, harus kita apresiasi, ya udah kita apresiasi. Bagaimana kemudian ketika mix and match bajunya seperti apa gitu, wajahnya lagi pakai foundation apa, itu salah satu. Kalau misalnya cowok beda lagi, cowok itu tidak begitu suka ketika kita puji secara fisik. Cowok itu lebih suka kalau dipuji tentang masa depannya dia, tanggung jawabnya dia, itu dia lebih ngerasa oke gitu ya. Bagaimana dia menyelesaikan masalah. Jadi kalau sama cowok itu kalau kita ajak ngomong sebuah persoalan gitu, pasti dia akan ngasih solusi. Nah ini kunci yang seringkali jarang gitu ya. Ada beberapa pasangan yang seringkali berantem ya karena tadi yang yang perempuan pengen curhat banyak gitu, tapi sebetulnya pengen curhat nggak butuh solusi, cowoknya dicurhatin ngasih solusi mulu gitu. Jadi yang curhat ngerasa ini ngapain sih, tapi yang ngasih solusi ini ngapain sih, gue kasih solusi malah marah-marah. Itu sih basisnya itu. Jadi bagaimana kemudian kita ngatur diri kita sehingga kita bisa memproduksi kelenjar endorfin orang lain. Itu Mas yang pertama. Oke. Jadi sebut nama itu penting ya. Apalagi dengan intonasi yang pas gitu ya. Yes. Terasa manis di telinga gitu. Kan serasa manis di telinga, serasa enak banget tuh Mas ininya Mas. Iya. Ya didengarnya enak lah gitu. Itu cara ininya ya Mas. Nah nanti kan bagaimana kita menyampaikan nih, baru sekarang nih kecantikan kita keluarin nih Mas, inner beauty kita gitu ya. Buat teman-teman yang yang susah, ya bukan susah lah, nggak mau perawatan gitu kan, ada satu elemen dalam tubuh kita gitu, panca indera kita yang bisa masuk ke orang lain. Kan sebetulnya gini, ketika kita masuk ke persepsi orang lain itu lewat beberapa cara. Cara yang paling gampang adalah lewat mata, pandangan mata gitu. Mata itu dia informasi masuk lewat mata itu sampai 60-70%. Makanya kemudian tadi kita bilang cantik itu kemudian menjadi kesan pertama yang menggoda gitu ya. Orang lihat cantik itu orang udah langsung senang lah, itu kan lewat mata. Nah, tapi gimana kalau misalnya kita tidak punya kapasitas itu? Ya, yang kedua adalah yang kita bisa lakukan lewat suara, Mas. Waktu itu kita pernah ngomong kan, bagaimana kita kemudian melatih suara kita sehingga suaranya itu bisa langsung masuk ke hati gitu. Suara kita bisa langsung masuk ke hati. Ini penting karena seringkali orang tidak memperhatikan suara gitu ya. Padahal dalam beberapa teknik personal branding itu kuat banget. Saya kasih contoh lah, karena kemarin kita sedang melihat presiden marah-marah gitu ya. Gitu. Itu ada beberapa case yang sama pada saat personal branding itu yang dilakukan oleh Obama. Yang dilakukan oleh Obama. Jadi case-nya Mas, waktu itu performanya sama lah, menteri-menterinya Obama itu lagi pada kacau balau gitu, sehingga dia pengen marah-marah gitu. Nah, ada satu hasil riset di Amerika, kalau orang sampai marah, intonasinya tinggi, kemudian tidak terkontrol, itu kemudian citranya menjadi buruk. Citranya menjadi buruk. Itu kan yang kemudian menjadi buruk. Padahal Obama pengen marah bener nih. Apa yang dia lakukan? Yang dilakukan sama Obama adalah kemudian dia manggil stand up comedy. Stand up comedy yang berprofesi itu sebagai anger translation, menerjemahkan marahnya Obama gitu. Jadi Obama ngomong dengan santun, ngeritik menteri-menterinya, si stand up tuh kemudian misuh-misuh, wah ngumpet-ngumpet dalam bahasa yang kasar lah gitu. Orang kemudian jadi ketawa, tapi kan tahu artinya apa gitu. Si Obamanya terselamatkan gitu, pesannya juga nyampe bahwa dia lagi marah-marah gitu. Dan kemudian terakhir ditutup dengan si Obama marah beneran.
Si Obama malah beneran si stand up comedy-nya diusir sama Obama gitu. Tapi ini kan theatrical yang cantik banget gitu. Itu yang terus hampir semua presiden punya case marah gitu. Margaret Thatcher, presiden lama juga, Margaret Thatcher itu salah satu perdana menteri yang paling kuat gitu ya di Inggris. Mungkin namanya juga sekarang apa ya, namanya masih dikenang itu. Melegenda ya. Melegenda gitu. Itu sama. Pada saat mau perang, waktu itu perang antara Inggris dengan Argentina, memperebutkan satu pulau gitu ya, Inggris sama Argentina itu, kemudian Pulau Malvinas kan. Malvinas ya, Pulau Malvinas kan itu dia cuma ngomong, oke, saatnya kedaulatan ditegakkan. Udah, begitu dia ngomong itu satu patah kata itu kemudian kemana-mana gitu. Jadi itu salah satu cara bahwa suara itu menjadi penting. Suara itu menjadi penting gitu ya. Pada saat kita marah, pada saat Clinton ketahuan selingkuh sama Monica Lewinsky, itu juga latihan suaranya seminggu, Mas. Untuk meyakinkan bahwa dia bisa nangis, tapi suaranya nggak pecah. Nah ini, jadi salah satu inner beauty yang bisa kita latih itu ya tadi, bagaimana kita melatih suara sehingga suaranya orang lain bisa paham. Karena suara itu adalah aspek kedua yang masuk setelah ke mata gitu ya, masuknya ke telinga. Kan gitu. Nah, yang ketiga kemudian yang masuk ke orang lain lagi adalah lewat lidah, Mas. Lewat lidah ini yang paling susah, makanya kemudian lewat lidah itu yang dilakukan biasanya lewat makanan. Kita bisa dengan belajar pinter masak gitu ya. Pinter masak itu menjadi salah satu keunggulan, menjadi salah satu unsur bahwa kemudian kita dianggap sebagai orang yang cantik, orang yang baik. Nah, itu baru yang terakhir salah satu yang kita sebut sentuhan. Nah, sentuhan ini sih biasanya hanya bisa dilakukan oleh perempuan ya. Kalau laki agak susah, Mas. Saya punya sahabat dekat laki-laki gitu, kalau jalan bareng di mall nggak mungkin gandengan gitu. Nggak mungkin rangkulan gitu. Sementara kalau teman-teman perempuan kan di jalan sama sahabatnya ya rangkulan gitu, peluk-pelukan gitu. Kalau laki kan nggak bisa seperti itu. Tapi sentuhan ini salah satu yang dibuat oleh alam gitu. Kalau kita bisa sampai masuk ke kulit gitu, istilahnya skin to skin itu menjadi salah satu upaya untuk mempengaruhi orang. Itu Mas, basis dulu untuk bagaimana membangun kelenjar endorfin ke orang lain sehingga mereka melihat kita menjadi cantik gitu ya. Itu. Jadi banyak cara ya, banyak cara yang tadi Mas Ile sampaikan untuk tidak melulu kita harus cantik secara fisik ya. Tapi ada hal-hal lain yang sebenarnya malah lebih value-nya lebih tinggi ya daripada cantik ya. Daripada kemudian terlihat wajah cantik tapi pas ngomong jadi nggak matching gitu ya dengan kecantikannya, agak lucu ya. Oke. Iya betul. Jadi kalau kan ada yang bilang gitu. Makanya kalau kita lihat seringkali kompetisi misalnya kayak Miss Indonesia, Putri Indonesia itu kan dari segi fisik kan mereka pasti udah standarnya udah B+ ya atau A gitu ya. Terus kemudian diuji lagi bagaimana dia berargumen, bagaimana dia menyapa kita. Ini yang memang harus dilatih ya. Iya, ini yang harus dilatih Mas, karena jangan sampai orang bilang lu tuh cantik sampai lu ngomong gitu ya. Kan ada yang bilang, wah cantik banget, pokoknya asal jangan ngomong lu kelihatan cantik, begitu ngomong kelihatan banget lu bodoh gitu ya. Kan itu joke-nya gitu kan, Tuhan ketika melahirkan cewek kan pilihannya dua Mas, mau pilih cantik atau cerdas gitu ya. Jadi kalau dia udah cantik ya udah pasti nggak dapet cerdasnya tuh. Tapi kalau milih cerdas ya nggak dapet cantiknya, pilihannya cuma itu Mas. Oke. Jadi kalau pengalaman training atau pelatihan Mas Ile itu, Mas Ile tahu dong mana yang cantik, mana yang absolut jelek gitu kan. Itu kira-kira memang PR-nya lebih banyak yang absolut jelek atau? Iya Mas, karena sebetulnya kalau kita bicara rasio ya Mas, itu yang wajahnya cantik itu apalagi yang cantik lah gitu ya, itu hanya 2% dari jumlah penduduk Mas. Di dunia ya, itu hanya 2%. Yang ini survei yang dilakukan oleh Body Shop. Body Shop itu bilang bahwa orang cantik di dunia
itu hanya 2%. Artinya yang benar-benar cantik lah gitu. Jadi kalau kita nggak merasa cantik itu nggak usah khawatir karena kita kan bagian dari mayoritas, 98%, sama cantik dan ganteng kan itu. Tapi nah itu cuma 2%. Makanya kemudian ya udah yang harus kita pelajari adalah bagaimana inner beauty yang kita punya nih. Itu. Nah, ini menarik Mas karena nanti berkaitan sama yang namanya ketulusan tuh. Bagaimana kita bisa manggil nama orang gitu kan. Latihannya adalah latihan ketulusan, tapi itu nanti kita ngobrolin. Iya, kalau dilihat dari tips-tips atau hal-hal yang sebenarnya punya value tinggi dibandingkan dengan kecantikan secara fisik, itu sebenarnya mudah ya Mas ya. Sebut nama, kemudian pintar masak, kemudian memberi ego, sentuhan, ini sebenarnya hal-hal simple ya, yang sebenarnya kalau dibuat bikin disebut PR banyak itu sebenarnya juga enggak gitu ya. Tinggal kita sering melakukan gitu ya. Sering melakukan. Dan tadi Mas Siles sebenarnya terakhir ini ya, ketulusan ya. Semua yang disampaikan Mas Siles tadi itu dilandasi dengan ketulusan, selesai sebenarnya PR yang bisa langsung dikumpulin ya. Ya, itu Mas. Jadi nah ini yang kita ngobrolin tentang ketulusan karena kadang-kadang latihan ketulusan tuh sering gimana ya latihan biar tulus gitu ya. Itu yang jadi PR tuh Mas. Artinya saya sih sering bilang kan tadi yang kita sebutin itu kan sebetulnya sehari-hari udah muncul tuh Mas. Nah gimana caranya kemudian kita bisa belajar, kita bisa dengan tulus melakukan itu. Melakukan itu. Saya bantu beberapa tokoh gitu ya, terutama tokoh-tokoh pejabat lah, baik dia gubernur, baik dia menteri gitu, ataupun ataupun presiden gitu. Ada banyak hal Mas yang kita lakukan. Biasanya kemudian kalau tokoh-tokoh ini kan dia terlalu tinggi ya. Nah, sebetulnya mereka tinggi secara jabatan, tapi sebetulnya perasaan high profile bahwa kita punya status itu juga terjadi pada semua orang tuh, Mas. Sehingga kalau yang saya lakukan, saya ngajak beberapa yang sedang kita bantu untuk personal brandingnya gitu ya, ke satu tempat di mana di situ ada orang-orang yang secara ekonomi, secara status sosial itu menengah ke bawah. Saya punya beberapa sanggar di Jakarta yang memang bantu anak-anak jalanan misalnya. Kemudian saya punya beberapa tempat teman-teman pemulung gitu, yang mereka punya kegiatan-kegiatan menarik dan mereka polos Mas. Dia nggak lihat orang yang datang gitu. Kadang-kadang mereka nggak tahu gubernurnya siapa gitu. Mereka nggak tahu bupatinya siapa. Nah itu kita ajak ke sana. Diajak tuh bukan dalam konteks kemudian dibikinin kelas, kemudian disambut gitu ya. Enggak Mas, udah, datang jalan, kita kenalin dulu, besoknya suruh datang sendiri. Ngobrol sendiri, kita kasih tahu tanda-tandanya udah diterima atau belum gitu. Udah, salah satunya kayak gitu. Ya memang harus latihan sih. Ya, latihan ya. Oke Mas Silih, saya ingatkan untuk Anda, sahabat pembelajar, kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan, atau sharing tentang pengalaman ya. Mungkin ada yang bisa di-sharingkan terkait dengan pembahasan kita pagi ini, silakan Anda bisa buka mic atau chat. Ini ada yang chat saya private nih. Pak Dewa, bikin dong seminarnya untuk melatih suara. Nah, itu Mas Dewa tuh. Itu Mas Dewa jago. Ini suara yang apa dulu nih kalau untuk suara? Nah, mungkin nanti bisa diperjelas ya. Ibu ini seorang ibu juga. Iya, Oke. Banyak. Ya. Ini Ibu Ani Reputrawati, selamat pagi Bu Ani. Bu Maruti juga, Bu Rini juga. Selamat pagi Pak Dewa. Ini nyebutnya udah. Wah, ini penyebutan namanya udah pas ya, Mas Ile? Udah pas. Udah muncul inner-nya gitu. Inner beauty-nya udah kelihatan, manggil namanya itu udah terlatih tuh kayaknya. Udah ya. Iya. Kemudian juga ada nih yang saya sapa yang buka kamera ya. Oke. Bu Ani, ada sesuatu yang perlu disampaikan? Enggak. Cukup menikmati saja. Bu Ani punya latihan metode membangun keikhlasan yang lebih ampuh, Mas. Jadi biasanya kita diajak ketemu ke rumah sakit jiwa gitu ya. Nah, untuk ngomong dengan orang yang sakit jiwa, Mas. Kalau kita bisa komunikasi, nah berarti keikhlasan kita luar biasa.
Gitu. Oke, kisaran jiwa juga. Berlebihan itu Mas Ili. Oke, saya lebih percaya Mas Ili, Bu. Biasanya Mas Ili penyampaiannya benar ini. Bu Ani, selamat pagi, selamat bergabung, selamat menikmati ya. Bu Lili juga selamat pagi. Ya. Oke. Saya coba menyapa nama ini latihan apa yang disampaikan Mas Ili, bagaimana kita menyebut nama orang itu dengan baik ya. Saya seringkali kalau misalnya dipanggil nama itu memang terasa langsung di hati sih. Itu berarti tulusannya udah absolut ya, udah pasti tulus itu kalau kita nyes gitu ya. Aduh, aku dipanggil nama gitu ya. Padahal belum kenalan, dia udah tahu nama saya gitu. Ya, betul. Ya memang saya agak terkenal dikit sih Mas. Jadi Oke Mas. Kita lanjut Mas, itu kan yang paling dasar ya, bikin orang senang, kemudian dengan menyebut nama, sekelilingnya, pandangan mata. Ya. Ini harus proporsional ya, bagaimana kita, kan nggak harus lebay gitu ya. Tadi kan Mas juga sampaikan orang secara fisik, kalau orang umum nilai ini nggak cantik, kita bilang, wah kamu cantik banget, kayak apa misalnya siapa gitu ya. Ini oke. Terus selanjutnya apa nih Mas, yang perlu kita ketahui tentang bagaimana kita inner beauty-nya biar muncul. Nah, kan kemudian habis itu bagaimana orang dengan, ini kan tadi latihannya ya, sebetulnya apa sih pentingnya inner beauty untuk personal branding? Gitu. Itu yang paling penting, Mas. Karena salah satu elemen yang ada di personal branding itu adalah bagaimana kita dituntut untuk secara efisien gitu ngebangun, istilahnya ngebangun relationship gitu. Kita ketemu orang dalam hitungan detik, orangnya ngerasa bahwa kita udah klop gitu ya, kita udah teman lama yang udah lama nggak ketemu itu kan itu basis personal branding di situ Mas. Jadi ketika kita ketemu orang banyak, kemudian kita hanya melontarkan satu kata, gimana caranya kita pergi dari ruang itu, satu ruangan itu kemudian punya kesan yang mendalam terhadap keberadaan kita. Itu yang namanya personal branding. Makanya kemudian kita latih tuh Mas hal-hal yang tadi termasuk cara senyum, termasuk cara ngomong, bahkan untuk beberapa hal yang harus dilatih adalah logat Mas, logat bicara tuh harus dilatih gitu ya. Logat bicara harus dilatih, ini penting apalagi di Indonesia yang kita punya banyak budaya, yang kita punya banyak bahasa, sehingga itu akan menjadi pintu masuk untuk ketemu dengan seseorang. Ini yang harus dipahami nih. Itu fungsinya, makanya kemudian ketika hari ini kita ngobrolin tentang bagaimana cara tersenyum gitu. Cara tersenyum kita nggak menggunakan yang dipakai oleh sekolah-sekolah kepribadian ya Mas. Itu menurut saya sih itu robot gitu ya kan, itu 2 cm di kanan, 2 cm di kiri, tahan selama 15 detik gitu. Ya kalau kita punya struktur fisik yang bagus gitu. Kalau struktur fisiknya yang nggak bagus itu udah jadi lucu Mas. Itu udah jadi kayak dakocan nah, istilahnya tuh. Udah kayak Semar lah atau kayak Petruk gitu ya. Yang senyumnya tuh dibuat gitu tuh kayak Joker. Padahal senyum itu sangat kasuistik gitu, sangat kasuistik yang dia hanya bisa muncul ketika kita di pikiran itu punya sesuatu yang memang membuat kita tersenyum. Itu basis pertama tuh. Ada banyak teknik-teknik gitu. Yang paling penting sih makanya biasanya nih ini dalam beberapa personal branding, terutama orang-orang yang keren gitu ya Mas, itu kita bongkar dulu Mas. Kita bongkar subconscious-nya dulu. Bongkar subconscious sih nggak sehebat teman-teman psikologi ya, yang harus dihipnosis gitu. Kemudian dia masuk ke masa transisi gitu, road to fly gitu ya. Membongkarnya sih gampang Mas. Kita cuma tinggal lihat kira-kira dulu fase-fase yang membuat dia trauma itu apa. Itu yang harus dipahami. Kalau kita cek aja dulu, ada traumanya apa sih gitu. Kalau nggak harus pakai psikolog juga gitu, walaupun psikolog itu relatif kompromis gitu, tapi kalau misalnya untuk membuat senyum kita bagus ya kita harus menyelesaikan masalah yang ada di diri kita dulu. Karena kalau enggak itu nanti tato habis senyum, tato hilang gitu udah langsung langsung kuncup gitu. Itu yang makanya unfinished business kita harus list dulu, caranya gampang, ambil kertas kosong, kita list nih kira-kira apa sih yang bikin kita nggak senang sih. Dulu kecil pernah dibully, sama guru biologi ini paling nggak nyenengin karena udah bagus kok nilainya dijelekin, terus saya jadi list satu-satu gitu. Nah itu kemudian yang kita selesaikan Mas.
Itu yang kita selesaikan. Dalam bahasanya dalam bahasanya psikolog, kita maafkanlah kesalahan-kesalahan itu. Gitu. Kalau itu kemudian masih ada yang sisa, nggak bisa kita selesaikan, baru datang ke psikolog. Itu yang harus dipahami itu. Jadi datang kalau bisa kita selesaikan, ya kita selesaikan lah. Karena kan psikolog itu kan cuma bisa nyelesain masalah kita, Mas. Dia nggak bisa nyelesain masalah sendiri, Mas. Jadi ya nggak harus tergantung sama psikolog lah gitu. Ya, gitu. Jadi mumpung banyak psikolog, Mas. Jadi itu yang menarik. Makanya kemudian bagaimana kemudian kita memunculkan inner beauty kita tadi dengan senyum. Kalau senyum itu adalah kira-kira apa sih yang membuat kita bahagia? Nah, kan tadi udah diselesaikan tuh bisnisnya tuh. Kalau kita buka lahan tuh rumput-rumput liarnya udah dihilangin. Nah, begitu rumput liar udah dihilangin, baru kita cari nih hal-hal yang menyenangkan yang ada dalam diri kita nih, apa aja nih. Nah, itu. Nah, hal yang menyenangkan, nah itu kan pasti banyak. Nah, seringkali ketika kita ngabisin rumput-rumput liar yang ada di kebun diri kita, itu kemudian secara tidak sengaja kemudian kita dapat hal-hal yang menyenangkan tuh, hal-hal yang indah gitu. Nah, kan ini kelihatan lah ketika rumput liarnya hilang, oh iya ya ininya bagus. Nah, itu nanti kemudian kita cari sesuatu yang paling membahagiakan, Mas. Yang itu kemudian kita kunci. Istilahnya itu kita kasih inisial yang berkaitan dengan itu gitu. Kalau saya pengen senyum gitu, saya cuma mikirin tentang kering tempe udang misalnya. Karena kering tempe udang itu masakan paling enak yang dimasakin sama ibu saya. Nah, itu kan saya jadi wah iya ya, udah kalau ingat ibu tuh udah isinya udah bahagia aja deh. Ini salah satu kunci. Tapi kan orang nggak perlu kebuka gitu. Ketika kita lagi ketemu orang terus saya nggak mungkin langsung ngomong wah enak ya kalau ada tempe kering sama udang gitu. Ya udah bikin dalam hati aja kita inget-inget. Nah itu akan menjadi stimulus kita untuk tersenyum. Jadi nggak harus melihat orang itu. Ada sih kalau, nah sayangnya Mas, ini yang nggak diajarin sama sekolah kepribadian gitu. Kalau sekolah kepribadian tuh ngajarinnya kalau kita mau senyum, ngelihat orang lain tuh serem, udah anggap aja dia patung, anggap aja dia Petruk gitu, sehingga kita tersenyum gitu. Kan orang bisa membedakan senyum kita tuh senyum melihat orang lucu gitu, dengan senyum yang sesuatu yang memang kita bahagia. Nah ini yang tolong dipahami nih buat yang pernah belajar di sekolah kepribadian gitu ya, di rework lagi deh. Senyumnya tuh bukan senyum yang robotik gitu ya. Kan gitu latihannya 2 cm di sebelah kanan, 2 cm di sebelah kiri, tahan 15 detik gitu. Kalau nggak bisa ngelihat orang yang lawan bicara itu kita ya anggap aja dia Petruk yang lagi ketawa gitu, sehingga kita ketawa lucu gitu. Itu akan kebaca Mas, karena senyum itu dialirkan lewat aura, ada frekuensinya gitu ya. Senyum itu kan nular. Nah, makanya itu yang harus dipahami. Sama kayak ngantuk, Mas. Ngantuk itu kan nular. Frekuensinya selalu ada. Makanya harus dipahami kita senyumnya pada titik mana nih harus muncul. Sama kalau kita lagi punya masalah juga gitu. Kalau kita nggak punya masalah, nggak bisa senyum, ya nggak usah dipaksain untuk tersenyum. Itu, Mas Dewa. Iya. Kalau ngomongin senyum, kan seringkali kita dengar tuh, wah senyumnya penuh arti gitu ya. Atau dari kita sendiri kalau memberikan senyum itu juga latihan juga ya, kita di depan kaca, kalau senyum sama customer, senyum sama ini, melihat ketulusan kita sendiri juga bisa ya Mas? Iya, jadi sebetulnya sih itu ya latihan, latihan yang paling dasar sih, kemudian kita bisa lihat ke ini ya, kita bisa lihat ke kaca, ke cermin gitu. Tapi memang saya nggak menyarankan dengan latihan di depan cermin gitu, karena latihan di depan cermin itu mantul Mas, istilahnya kan mirroring itu kita nggak punya kita nggak punya penilaian lagi tuh. Makanya kemudian latihan paling enak adalah ya udah langsung aja ke tempatnya gitu, latihan dengan orang langsung, orang ngerasain langsung gitu. Nah tadi kalau perlu dengan orang-orang yang kita anggap berada status sosialnya di bawah kita gitu. Tadi saya ingat Mas Silih menyampaikan bahwa ketika kita masuk ke orang banyak, dan kita meninggalkan ruangan itu, meninggalkan kesan yang positif ya, kesan yang mendalam. Ini tanpa catatan status sosial ya. Misalnya saya seorang gubernur, ketika orang masuk udah pasti karena status sosial saya gubernur, orang pasti ada kesan langsung kan.
Tapi ketika saya orang biasa masuk ke kerumunan baru, kemudian senyum dengan tulus, kemudian menyapa dengan dengan tulus juga dan pas intonasinya, itu pasti akan meninggalkan kesan ya. Iya, nah itu tergantung objektif kita, Mas. Artinya kan tadi kita bicara, panggung tuh, gitu ya. Artinya kita menjadi seseorang yang kemudian dalam kerumunan banyak orang, kita harus meninggalkan kesan. Itu tergantung. Karena dalam personal branding itu ada juga, Mas, teknik di mana kita masuk ke kerumunan, kemudian tapi kita tidak meninggalkan kesan apapun. Karena kita cuma pengen nangkep aura kebersamaannya misalnya, itu juga bisa. Tapi kalau yang tadi kita omongin adalah bagaimana kemudian kita membangun kesan di publik yang banyak nih. Kemudian gampangnya tuh kita harus meninggalkan kesan dari panggung yang kita injak. Nah itu satu tuh. Pertanyaannya bagus tuh, Mas. Gimana kalau kemudian di panggung itu kita bukan siapa-siapa, kita bukan orang yang terkenal lah gitu ya. Nah, ada banyak istilahnya tuh bahasa umum yang begitu orang lihat tuh langsung terpesona gitu ya. Bahasa umum itu yang tadi yang kita sebut sebagai kecantikan, karena cantik itu kan universal gitu ya. Jadi kalau ada orang cantik maju itu dia akan senang. Tapi mohon maaf gitu ya, cantik itu umurnya nggak lebih dari 15 menit, Mas. Kalau 15? Dalam 15 menit, Mas. Oke. 15 menit. 15 menit berikutnya harus ditentukan dengan omongan. Gitu. Kalau kemudian cantik dia nggak bisa ngomong, ya udah selesai kecantikannya. Makanya kemudian pada saat kemarin kita mendapatkan juru bicara COVID, gugus tugas yang cantik itu, pada mungkin 15 jam pertama kemudian masyarakat menjadi bersatu gitu ya, yang tadinya berantem dengan COVID kemudian menjadi bersatu lah gitu, karena sama-sama orang cantik. Tapi kan sekarang udah nggak lagi, Mas. Udah nggak efektif lagi. Jadi kecantikan tuh ada umurnya gitu, ada umurnya. Nggak bisa tuh kemudian jujur cantik kemana-mana kemudian dia ngomong dengan kecantikannya, nggak bisa. Dia harus dioles dengan beberapa kreativitas yang lain. Nah itu yang namanya panggung. Tadi balik ke yang tadi, Mas, kuncinya di panggung itu adalah kita tidak mencuri panggung orang lain. Kita tidak mencuri panggung orang lain, tapi kita memberikan orang lain untuk membuat panggung. Nah ini yang harus kita pahamin. Karena seringkali kalau kita di panggung itu serasa seolah-olah kita orang hebat gitu. Sehingga nggak memberi kesempatan pada orang lain. Caranya gimana? Yang kita omongin adalah yang dibutuhkan oleh audiens. Saya kasih contoh ekstrim lah yang dilakukan oleh Obama gitu ya. Obama itu sangat berkesan ketika dia datang ke Indonesia. Itu timnya memang personal branding-nya kuat. Tapi kita akan kasih contoh. Pada saat dia ke UI, itu semua akan terpesona dengan pidatonya Obama. Bukan pidato yang dilakukan secara banyak, Mas. Tapi 3 kata yang pertama kali disebutkan oleh Obama begitu dia masuk ke ruangan. Dia nyebut somai, dia nyebut bakso, dia nyebut sate. Itu kan bahasa kita banget. Jamnya jam 10, kita lagi pengen sarapan gitu, udah, ini tinggal apa sih sarapan orang Indonesia jam-jam segini? Mereka survei kecil-kecilan, ya udah dapat 3 kata itu. Dapat somai, dapat bakso, dapat sate. Wah, terus dia tinggal, hai, somai, bakso, sate, udah. 3 kata itu kemudian semua orang bertepuk tangan, semua orang rasa gila, ini panggung. Itu yang namanya memberikan panggung tuh. Kemudian banyak yang analisis, iyalah Obama tahu somai kan dulu dia kecil di SD Cikini. Jangan salah, pada saat Obama di SD Cikini waktu itu somai belum musim, somai cuma makanan Bandung saat itu. Gitu. Tapi karena dia survei, dia tahu makanan orang Jakarta itu, orang Indonesia ya udah 3 hal itu. Itu namanya memberi panggung pada orang lain. Itu. Iya. Luar biasa ya. Jadi memang kekuatan-kekuatan lain selain fisik itu dahsyat ya. Dahsyat banget. Oke. Ini waktunya sudah habis, tapi bisa beli lagi, Mas. saya buka dulu dong ini untuk ibu-ibu yang saya lihat senyum dari awal, kemudian happy, bahagia gitu ya. Pasti juga saya tangkap juga inner beauty dari ibu-ibu yang hadir di sini yang buka kamera. Mungkin ada sesuatu yang ditanyakan atau disiaringkan, saya buka kesempatan untuk sahabat pembelajar, baik yang buka kamera maupun tidak, silakan.
masih saya buka ini kesempatan mumpung Mas Silih ada di sini. Ya. Ya. Ada? Oke, Bu Maruti, silakan Bu Maruti. Langsung buka mic aja Bu Maruti. Mic-nya di unmute. Ya, mic-nya harus buka dulu. Ya, oke, makasih Mas Dewa waktunya. Ya, silakan Bu. Mas Silih ya, ingin tanya sedikit ya. Saya bukannya overconfident ya, tapi saya itu selalu bisa memberi kesan tadi yang dikatakan bahkan sejak SD gitu ya. Saya selalu diingat dengan kata-kata saya. Yang terakhir aja misalkan di kursusan gitu ya. Saya di lingkungan se-Indonesia yang beragam bahasa. Saya cuma bilang enak tenan gitu. Itu kata Jawa yang tulus dari saya. Memang saya tuh logatnya seperti ini, Jawa banget. Tapi setiap mereka ketemu setelah itu, dia selalu ingat, enak tenan, gitu. Dan saya kadang-kadang justru hal-hal yang terlalu itu malah saya jadi nggak enak sendiri, kok saya begitu terlihatnya di masyarakat gitu ya. Nah, kadang-kadang di medsos juga, dari foto-foto saya itu, banyak orang-orang yang akhirnya baik dari luar negeri maupun pede banget. Nah, itu kadang-kadang menyulitkan, mengganggu saya gitulah. Dia telepon karena melihat foto-foto saya. Padahal itu tidak saya buat-buat. Yang saya ingin tanyakan bagaimana menyeimbangkan biar saya itu tidak dikatakan terlalu mengumbar, bukan mengumbar pesona gitu ya. Tapi sebenarnya itu memang saya itu seperti itu sejak kecil. Mungkin SMA juga hari ini tahu. Bahkan sampai sekarang teman-teman mengundang saya Surilang ya Rin ya. Karena pada saat penutupan artis SMA ku penutupan perkenalan P4 murid baru, saya sudah berani nyanyi dengan kata Surilang. Setelah sekarang sudah tua pun kalau ketemu memanggil saya Surilang seperti itu. Bagaimana aja Pak untuk menyeimbangkan diri saya biar nggak terlalu terlihat di muka umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Nah, Mas case-nya menarik, Mas. Orang lain pengen kenal dia. Iya, saya juga heran ini. Udah bosan ini, udah bosan. Udah bosan jadi. Jadi emang menarik sih. Iya, jadi emang sebetulnya gini Mbak Maruti. Sebetulnya kita balik lagi ketika kita ngomongin personal branding itu objektif kita mau apa gitu ya. Itu yang harus kita pegang dulu karena kan nggak semua orang pengen terkenal gitu. Sama lah Mbak Maruti sekarang pada posisi udah capek lah misalnya kok seolah-olah menjadi overconfidence nih. Padahal kan sebetulnya ya udah jadi biasa aja gitu. Ada beberapa teknik sih sebetulnya Mbak. Memang ini ada beberapa orang-orang yang bawaan lahir lah kawan kalian gitu ya. Untuk selalu muncul dengan hit tertentu gitu. Sehingga kemudian ketika dia muncul dia nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, ada beberapa saya punya beberapa teman lah gitu ya. Nggak disebut klien lah, saya sebut punya beberapa teman tuh yang memang punya kebiasaan kayak gitu. Biasanya ini terjadi kalau di klien saya ya, karena dia anak nomor 2 gitu. Anak nomor 2 itu kan anak yang fighting spiritnya tinggi. Dia tidak mendapat perhatian dari orang tuanya sehebat anak pertama gitu. Sementara kalau anak pertama, apalagi beda jenis kelamin tuh, itu pasti untuk muncul keinginan untuk munculnya tinggi gitu. Nah makanya kemudian bagaimana meredam sebetulnya simple Mbak, datang ke satu tempat gitu dengan sesuatu yang sama sekali nggak menjadi perhatian secara fisik, intinya gitu. Yang nggak menjadi secara fisik, tapi jangan datang ke orang-orang yang sudah kenal sama kita duluan. Datang ke tempat-tempat yang kita belum dikenal, kita belum dikenal secara nama, belum dikenal secara fisik, udah datang ke sana, duduk di belakang gitu, kemudian menikmati obrolan-obrolan biasa dengan satu syarat, untuk menahan diri tidak untuk tidak melihat panggung lah intinya gitu. Karena biasanya nih orang-orang kayak Mbak Maruti nih, begitu ada kerumunan itu dia masuk center of interest larinya ke Mbak Maruti nih. Nah, dia sangat menikmati itu gitu. Nah itu yang harus dipahami dulu tuh. Untung sekarang sudah pakai masker Pak. Masker itu sangat membantu saya. Kadang saya beli masker yang gambar kera itu jadi biar nggak kelihatan wajah. Nah itu jadi kalau itu yang paling berat kan sebetulnya itu. Jadi masuk ke kerumunan yang biasa-biasa aja gitu. Teknik latihannya sih banyak gitu ya. Datang ke kondangan yang kita nggak diundang gitu. Tapi nggak usah makan dong, nggak diundang kok makan. Udah di sana duduk. Kita datang sebagai orang yang tidak dikenal gitu.
kadang-kadang mungkin dilihat dengan asing gitu. Nanti lama-kelamaan keinginan kita untuk tampil akan berkurang. Gitu sih. Oh iya, makasih Pak. Itu. Makasih Mas ilmunya. Ya, terima kasih. Oke, Bu Maruti udah ya, Bu Ani silakan. Yeah. Mau tanya. Ya. Sebenarnya sih gini ya, saya itu sebenarnya adalah orang yang nggak pedean. Aslinya saya orang yang nggak percaya diri. Ya. Terus kadang-kadang itu ada banyak hal yang kadang-kadang jadi tidak berani untuk beberapa hal untuk menyampaikan sesuatu atau kemudian mengekspresikan sesuatu. Dan sampai tapi orang selalu bilang saya orang yang pede, padahal sebenarnya aslinya nggak pede gitu loh. Kata Mas Ili memang ya kalau itu psikolog pasti sudah bisa mengatasi gitu. Nah memang hal-hal seperti itu tuh sebenarnya ada kalanya sakjane aslinya aku tidak pede. Sebenarnya gimana sih Mas agar bisa menciptakan, ya saya sih cuma sekedar nyaman dengan diri saya sendiri, saya tampil apa adanya gitu aja sih, cuman kadang-kadang ada beberapa yang Halo Bu Ani. Halo. Sinyalnya agak down ini. Kita lanjutkan dengan pertanyaan imajiner kita ya, apa yang sudah disampaikan. Iya, langsung nge-lag. Langsung nge-lag sih. Iya. Ya mungkin kalau tadi Bu Ani sampaikan bahwa beliau sebenarnya tidak pede, tapi orang lain menyampaikan pede. Ya, ini kesan yang ditimbulkan sama yang dirasakan di dalam diri berbeda ya. Tapi nah itu gimana Mas? Itu tadi Mas, itu sebetulnya efek istilahnya efek keikhlasan lah ya Mas ya. Efek ketulusan gitu. Efek ketulusan itu memang kemudian nanti yang akan dirasakan oleh orang lain itu bagaimana kemudian dia merasakan efek itu, bahwa kemudian kita tidak pede atau kita pede atau nggak pede itu mah persoalan persoalan kita di dalam kan. Tapi karena basisnya sudah tulus, kemudian ya udah orang akan melihatnya itu. Makanya kemudian kalau dalam beberapa pelatihan personal branding, bagaimana melatih ketulusan nih benar-benar diasah banget gitu ya, benar-benar diasah karena di situ tuh nanti biar kita menjadi orang yang gampang untuk masuk, sekalipun kita merasa lagi nggak pede, gitu ya. Ini Bu Ani udah ada lagi. Ya, udah ada lagi ya. Tadi kita teruskan pertanyaannya dengan pertanyaan imajiner kita Bu Ani. Jadi Bu Ani tadi nge-freeze terus kita bilang bahwa tadi kan Bu Ani sampaikan bahwa Bu Ani adalah seorang yang merasakan tidak pede sebenarnya ya. Tapi kesan yang ditangkap sama lingkungan itu Bu Ani sangat pede gitu. Nah tadi Mas Ili sudah menjawab. Ibu dengar ya? Atau ada? Iya. Tadi sempat hilang soalnya. Iya makanya. Biasa jaringan rada-rada. Ya. Iya itu basis sih, basis. Jadi sebetulnya dua. Kita pernah ngomong juga di Indonesia Belajar gitu. Basis personal branding itu kan dua. Yang satu adalah menjadi orang yang beruntung, lucky person gitu. Yang kedua adalah inner beauty. Ini basis dulu nih di personal branding. Kalau kita udah bisa menjadi orang yang beruntung dengan beberapa pelatihan, bisa dilihat di video-video sebelumnya ya Mas. Ada kan ya? Ada. Itu kalau orang Jawa bilang wong bejo itu ngalahin wong pinter Mas. Jadi di personal branding itu gitu Mas, bagaimana kita melatih diri menjadi orang yang beruntung gitu ya. Kalau ya ini sih memang kemudian harus dilakukan dengan banyak case gitu ya. Kalau melihat dari saya sendiri lah, ini mumpung ada teman-teman psikologi itu, mereka tahu semua tuh Mas. Saya kuliahnya lama, IP-nya 2,74 gitu ya. Itu kalau dibandingin sama teman-teman tuh ya paling bodoh lah gitu ya. Ya tapi kan itu kan masalah basic gitu ya. Cuman kan bagaimana kita membangun menjadi orang bejo itu yang paling penting sih Mas. Itu. Oke, Mas Ili. Bu Ani semoga terjawab ya Bu Ani ya. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama Bu Ani. Mas Ili, ini ada satu pertanyaan dari chat, ada Bu Evi. Halo Pak, mau tanya, gimana cara kita melatih intonasi saat kita kurang nyaman dengan audiensnya? Oke. Nah, Mbak Evi, jadi ada dua sebetulnya teknik intonasi itu ya. Teknik intonasi itu ada dua. Yang satu adalah yang kita sebut sebagai teknik fisik. Jadi pita warna suaranya itu yang kita belajar. Nah itu bisa belajar dengan Mas Dewo gitu. Bagaimana
membuat suara kita menjadi mikrofonik ya Mas ya. Jadi begitu ngomong tuh orang langsung wah tergila-gila gitu. Yang kedua, intonasi yang muncul karena situasi psikologis. Ini yang harus sering digabungin gitu ya, karena nanti kalau kita personal branding itu kan pada saat kita mau nangis ya boleh kita ngomong sambil nangis, tapi harus dilatih gimana suaranya tetap bulat sehingga orang paham. Itu yang harus Bu Evi. Jadi kalau misalnya kita nggak nyaman sama audiens, yang paling gampang adalah kalau katakanlah pita suara kita udah ini ya, warna suara kita udah jadi ini, ya kita masuk ke area yang dibutuhkan oleh audiens untuk melatih intonasi. Masuk ke yang namanya joke, yang namanya hal-hal yang lucu, atau masuk hal-hal yang ringan gitu. Itu yang harus dilakukan. Istilahnya itu ice breaking lah. Kita breaking the ice. Gimana caranya kemudian suasana cair dulu. Itu yang harus. Kalau suasananya balik lagi ya gitu lagi gitu. Ada dua. Kalau selama pengalaman saya itu ada dua kelompok yang agak susah yang agak susah audiensnya itu adalah kelompok dokter. Itu komunitas yang angel Mas untuk diajak ngobrol. Kelompok apa Mas? Dokter. Dokter. Okay. Dokter itu kan pendidikan kita membuat dia menjadi high profile gitu ya. Jadi susah untuk mendengarkan orang lain. Gitu. Dia itu kan basisnya itu. Yang kedua adalah wartawan Mas. Wartawan itu juga sama karena dia lebih sering menyuarakan tapi dia nggak mau mendengar suara orang lain gitu. Itu makanya target audiens agak susah. Tapi bukan berarti nggak bisa, makanya oh iya. Oh iya ya Mas Dewo wartawan juga ya. Itu kan ini kelompok-kelompok yang susah Mas. Makanya kemudian ketika itu ya harus dilakukan breaking. Istilahnya breaking the ice dulu. Cairin, dapat joke-nya, baru kita masuk ke yang kita mau ngomongin. Begitu kaku lagi, cairin lagi gitu. Bahkan ada salah satu public figure gitu yang kemudian dia putus asa gitu, dia bilang ini gimana sih susah banget ngomong di sini, saya buka baju nih, udah dia buka baju gitu, orangnya masih cuek gitu, saya telanjang nih, kemudian dia buka celana beneran, tinggal celana dalam doang gitu, wah itu semuanya ketawa gitu, baru dia pakai lagi, nah itu attention-nya ada di dia, itu teknik intonasi, nanti ada banyak cara, nanti ada teknik baju apa yang dipakai gitu, baju apa yang dipakai, kemudian tangan harus megang apa gitu, itu juga itu teknik-teknik untuk biar nyaman dengan audiens sih Mas. Itu biasanya public speaker itu jago untuk menguasai yang kayak gitu. Iya. Gitu, Oke, terima kasih Mas Silih buat Bu Evi, semoga semoga terjawab ya. Tadi kenapa saya bilang kecuali saya, karena saya sejak tahun 2010 itu udah kenal sama Mas Silih, jadi udah belajar banyak sama Mas Silih. Mas Silih, ini ada satu lagi ada Bu Lili Amin. Tanya dong Pak Silih melatih bejogi piye yo? Melatih keberuntungan ini bagaimana ya? Iya, itu bisa nanti secara detail bisa melihat kelas-kelas sebelumnya ya Mas bisa dilihat ya. Tapi nanti di YouTube Indonesia Belajar. Nanti di YouTube lah. Tapi secara umum itu untuk menjadi beruntung, keberuntungan itu adalah dibuat. Keberuntungan itu adalah dibuat. Jadi kita buat fasenya sehingga pada saat ada kesempatan kita tinggal ngambil kesempatan itu. Itu yang namanya keberuntungan. Dan ini pada level keberuntungan apapun, tahu-tahu naik jabatan, tahu-tahu dapat project, kemudian dapat penghargaan gitu ya, bahkan dapat door prize gitu ya. Itu yang namanya bejo. Nah, bejo itu yang pertama dilatih itu dengan yang satu adalah hubungan dengan orang tua, terutama ibu. Ini yang saya cuma reminding lagi, tapi nanti detailnya bisa melihat ke video sebelumnya ya. Hubungan dengan ibu gitu. Gimana caranya kita dekat sama orang tua? Baik sudah meninggal ataupun belum meninggal. Kalau belum meninggal lebih enak karena kita bisa apapun hubungannya sama orang tua gitu. Saya bisa sebut nama para tokoh-tokoh di Indonesia gitu yang dia sukses hanya karena ibunya. Benar-benar karena ibunya gitu. Bahkan dia secara kelakuan tuh kelakuannya jahil gitu ya, maksudnya nakal lah gitu ya. Kemudian ada yang secara kepintaran bodoh banget gitu, tapi karena hubungan sama ibu tuh udah tanpa jarak itu kemudian menjadi salah satu kunci keberuntungan. Yang kedua adalah ngasih jalan ke orang lain. Ngasih jalan ke orang lain ini paling susah dilakukan oleh orang. Ngasih jalan dalam artian yang sebenarnya, sehari itu berapa kali sih kita ngasih jalan? Ada orang mau lewat ya udah kita bukain pintunya. Kemudian ada mobil mau nyalip ya kita kasih nyalip dengan niat ngasih. Ini sih ada beberapa model pelatihan Li. Jadi nanti tinggal bagaimana kita melatih itu gitu ya.
seru sih sebetulnya. Nah, nanti pelan-pelan biasanya dari sana akan datang tuh keberuntungan secara silih berganti. Gitu, Mas. Oke, bukan secara silih wasesa ya. Silih berganti. Oke, dan ini banyak sekali. Tadi juga ada yang private, tadi bilang bikin dong seminarnya supaya suara bisa langsung masuk ke tinggi itu Pak Dewa. Kemudian Bu Evi tadi bagaimana grab audience ketika kita kurang nyaman audiensnya gitu ya. Ini nanti maksudnya kita akan bikin semacam workshop gitu ya. Untuk bagaimana kita melatih secara teknis gitu ya, bagaimana kita bisa memunculkan inner beauty ya tanpa perawatan. Yes. Oke, Mas Silih, ada closing statement. Udah jam 11 nih. Ya, udah lapar nih saya. Jadi saya pikir sih itu Mas, saya pikir sih inner beauty itu akan muncul kalau kita bisa memberi kenyamanan ke orang lain gitu ya. Jadi bagaimana kita berusaha untuk membuat orang lain bahagia, membuat orang lain suka. Caranya tadi dengan menyebut nama, kemudian manggil nama kecil, memuji hal-hal yang ada di sekelilingnya gitu ya. Yang paling penting adalah gimana caranya kita melakukan itu semua dengan apa adanya, Mas. Ikhlas saja, nggak usah berharap kembali. Itu, Mas. Oke, luar biasa. Oke, terima kasih Mas Silih. Terima kasih untuk sahabat pembelajar juga, terima kasih. Saya sebutin nama yang buka kamera, buat Bu Maruti, buat Bu Dini, buat Bu Ani, Pak Freddy, Bu Dian juga, terima kasih. Dan untuk yang lain, saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Bu Maya Sari udah tepuk tangan, bisa buka mic, nanggung, langsung aja say thank buat Mas Silih yang udah share banyak. Oke Mas Silih, kita ketemu lagi minggu depan dengan tema yang lebih seru ya. Oke. Terima kasih Mas Silih, terima kasih sahabat pembelajar. Sampai jumpa, sukses untuk Anda, stay healthy. Oke, thank you.